Hey, pernah lihat duta kampus terus penasaran? Mereka ngapain sih sebenarnya? Yuk kita cari tahu. Ada apa sih di duta kampus? Halo guys, selamat datang di podcast Selempang Doang. Hidup tetap ngegas, podcast yang ngebahas kehidupan kampus. Apa adanya, tanpa editan, tanpa jaim. Hari ini ramai banget nih, karena aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemanin babang tampan kita, Muhammad Yunus sebagai host. Dan ada 3 duta kampus yang katanya hidupnya makin bersinar. Padahal realitanya masih begadang dan hidup bareng deadline. Bersinar di kamera doang, tapi tetap makan mie di jam 2 pagi. Jujur banget ya. Oke, langsung saja nih. Halo, selamat pagi Duta Kampus. Halo, selamat pagi. Siap ngomong jujur ya, sama bongkar dah, sebongkar-bongkarnya terserah. Disclaimer dulu ya. Ini jujur. Jadi apa yang kami omongin itu jujur banget dalam hati kami ini. Kenalan dikit, tapi jangan formal. Misalkan nama, jurusan, dan satu yang menggambarkan kehidupan yang sekarang. Oke, dari sini dulu nih. Gimana? Oke, baik. Terima kasih ya. Semuanya kenalin, nama aku Muhammad Jaki. Aku dari jurusan S1 Farmasi. Tadi host kita ini ngomongnya berikan satu gambaran ya tentang kehidupan yang sekarang. Aku berikan perumpamaan aja. Ibaratnya seperti siput yang lagi naik ke atas tembok yang mau mencapai ke langit-langit rumah. Nah, artinya apa? Aku sebagai duta kampus itu memang perjalanannya itu memang lambat. Tapi perlahan tapi pasti akan mencapai puncak juga pada akhirnya ya. Itu sih kalau dari aku, kalau ngasih gambaran tentang kehidupan ya. Baik, lanjut ke sampingnya gimana? Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Aditya Aulianur yang biasa dipanggil Joko. Saya prodi S1 Farmasi. Jadi gambaran untuk duta kampus yang sekarang menurut saya itu jadi saya tuh sekarang tuh bermuka dua. Yang masuk bermuka dua tuh bukan pengkhianat lah, bukan. Tapi itu kayak kita tuh di sisi lain harus formal dan non formal gitu nah. Kalau menurut saya sih itu saya sih. Selanjutnya teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad San Kamil, biasanya dipanggil Kamil. Di sini saya dari satu farmasi. Mungkin apa tadi kalau boleh tahu? Gambaran hidup yang Oh, sekarang. kalau gambaran hidup untuk diri saya sendiri, saya ingat di kata-kata Mahfuzot yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh, maka dapatlah ia. Oke, langsung saja nih kita ke segmen pertanyaan nih. Untuk pertanyaan pertama, orang pertama yang kamu chat pas lolos duta kampus itu siapa? Kita mulai dari Kak Joko dulu nih. Dan juga kenapa dipanggilnya Kak Joko padahal namanya Andi Muhammad Aditya. Kenapa tuh kira-kira? Kalau ini dari pertama ya, kalau Joko itu berawal dari semester 1. Kalau diceritakan durasi bakal panjang banget ini. Mungkin lain waktu aja. Kalau misalnya orang yang kalau apa? Soal dari Orang yang kamu hubungi pas awal lolos jadi duta kampus. orang pertama kali saya hubungi itu adalah eh, orang tua saya. Karena orang tua saya itu sebelum saya mendaftar duta kampus itu saya minta doa terhadap orang tua saya. Mungkin jadi saya langsung mungkin semua orang kalau misalnya telah mencapai sesuatu pasti pertama orang yang dikabarin sih mungkin orang tua sih. Kalau menurut saya itu saja sih. Terima kasih. Oke, dari Kakak Kamil nih gimana nih? Mungkin dari saya pribadi ya pastinya saya pasti ngehubungin orang tua saya karena dari orang tua itulah kita dapat menggapai apa yang telah kita inginkan seperti mereka memberikan doa dan memberikan semangat kepada kita gitu. Selanjutnya nih dari Kakak Jaki gimana nih? Kalau aku sendiri ya, karena kebetulan waktu sehabis pemilihan itu kemarin belum bisa megang HP. Jadinya mungkin teman-teman yang berhadir di situ aja lah yang saya kasih tahu duluan. Yang emang agak telat atau mungkin apa kan. Ya dari situ sih saya ngasih tahu. Baru sehabis dari ngasih tahu teman saya itu baru saya ngasih ke orang tua. Ngabarinnya ke orang tua. Kalau aku gitu sih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, sejak jadi duta kampus, hidup kamu itu lebih ribet atau lebih seru nih? Kita mulai dari
Kakak Kamil dulu. Oke, baik. Silakan. Mungkin setelah jadi duta kampus ya mungkin bisa dikatakan agak ribet sih. Masalahnya kan di sini kita membagi waktu ya kan. Nah, Ya, terutama itu terus. membagi waktu kita yang mana kita harus mengerjakan yang primer, yang mana mengerjakan yang sekunder. Itu aja sih dari saya. Oke, lanjut dari Kakak Jokonya gimana? Bisa diulangi soalnya? Sejak jadi duta kampus, hidup kamu itu lebih ribet atau lebih seru? Kalau jujur banget nih ya, sebenarnya lebih ribet sih. Tapi karena saya tuh daftar duta kampus kan atas niat dalam hati kan. Berarti saya siap gitu nah kalau misalnya bakal lebih ribet dan bakal lebih berat gitu tanggung jawab saya. Iya. Apalagi kan saya hanya mahasiswa biasa kan. Yang saya bakal dikejar deadline juga. Saya masih ada laporan juga. Tapi ya dari awalnya saya masuk duta kampus tuh saya siap untuk melaksanakan beban itu. Mungkin itu saja sih. Oke, lanjut dari Kakak Jakinya nih. Dari aku ya, sehabis jadi duta kampus itu kehidupan jadi lebih ribet. Oh, mohon maaf guys, alarm pengunci ya. Oke. Sorry ya, ada iklan tadi. Oke, jadi lebih ribet atau lebih seru ya? Oke, lebih ribet sudah pasti. Karena dengan kamu menjadi seorang duta kampus, itu bakal mendapatkan yang namanya tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya itu tidak kecil. Itu besar banget. Aku akuin itu besar. Tetapi selama kamu menjalankan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, hal yang kamu anggap ribet tadi itu bakal berubah menjadi sesuatu yang seru. Karena ya kamu menjalaninya nggak setengah-setengah, nggak kayak males ini, males itu. Ya sungguh-sungguh aja gitu kan, otomatis bakal seru juga, kayak memberikan tantangan buat diri kita sendiri gitu. Kayak aku bisa nih ngelaluin hal ini. Kalau aku itu sih seru dan ribet. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan paling sering yang kamu dapatkan nih sejak jadi duta kampus apa sih? Entah itu dari teman-teman kampus atau teman-teman luar kampus, atau bisa juga dari dosen mungkin pertanyaannya kan. Mungkin kita dari Kakak Jaki dulu deh. Aku ya, oke. Pertanyaan yang sering ditanyain sama orang-orang itu biasanya, capek nggak sih jadi duta kampus? Capek, akuin capek banget. Yang kayak yang saya bilang tadi kan, yang namanya tanggung jawab itu nggak sepele loh, tanggung jawabnya besar loh. Kalau ditanya capek ya capek, tapi ya kembali lagi kayak yang saya sampaikan sebelumnya, menjalankannya sepenuh hati atau tidak, agar sesuatu yang capek itu tadi, sesuatu yang ribet itu tadi bisa dijalani sepenuh hati, bisa menghilangkan yang namanya rasa capek tadi. Tambah juga kan ada teman-teman di sini kan juga nggak sendiri loh, maksudnya gitu. Jadi kalaunya semisal capek pun menjalaninya bakal tetap sama-sama. Kalau memang semisal sewaktu lagi kegiatan atau apa dan merasa yang namanya capek tadi, nggak harus kayak diluapin di sana juga, nggak harus. Bisa aja kan kita kayak sebentar dulu gini, kayak izin ke WC atau apa buat tenangin diri sebentar gitu kan. Bisa. Semua itu kembali ke diri masing-masing lah. Oke, mungkin dari Kakak Joko nih gimana? Kalau dari saya sih orang yang selalu ngomong ke saya tuh beberapa orang sih. Dari pertama dari keluarga, dari dosen, dari mahasiswa, dari teman saya sendiri pernah juga ngomong, kenapa sih duta kayak gitu? Nah, maksud saya tuh di sini tuh duta itu tuh enggak sempurna itu gitu. Nah, kami pas dilantik jadi duta tuh enggak langsung kita sempurna, enggak. Kami masih manusia biasa yang masih makan nasi, masih makan mie di jam 2 pagi dan masih dikejar deadline. Nah, jadi jangan ubahlah pandangan kalian tuh sebagai kayak duta tuh harus sempurna, enggak. Jadi kami itu namanya manusia kan tempatnya salah gitu. Nah, jadi kalau kami sebagai duta ada melakukan kesalahan, tolonglah diingatkan kawan-kawan lah, untuk teman-teman yang di luar sana kalau melihat kami yang melakukan kesalahan ditegur dengan baik gitu. Nah, mungkin itu saja sih ya. Terima kasih. Oke, mungkin dari Kak Kamil nih. Mungkin dari saya banyak nih yang bertanya pada saya, apa sih keluh kesah sebagai duta kampus gitu. Nah, ya di situ kan yang namanya kita mengemban amanah, ya kita harus siap untuk menjalankan amanah tersebut dengan baik dan benar. Seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi Jaki, ya kembali dari diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita emang benar-benar bersungguh-sungguh, ya semua itu terasa nyaman lah ya kan. Berkantor semua terjalani bersama-sama gitu. Ya mungkin sih itu dari kami semua. Baik, selanjutnya itu pernah nggak merasa capek banget
tapi kita tetap menjaga image. Kita mulai dari Kakak Joko dulu. Kalau saya jawab sih pernah sih. Ada contohnya tuh kayak di Banjarmasin. Kami tuh ada event di Banjarmasin disuruh mempromosikan kampus di SMA. Saya lupa nama SMA itu. Pokoknya SMA itu lagi mengadakan pentas seni. Dan di situ banyak stand-stand dari kampus lain dan termasuk kampus kami yaitu Bernard Lestari. Di situ kami harus dari jam 8 sampai jam 12. Nah, kalau di pagi-pagi sih masih enak aja kan, masih ada angin-angin. Nah, kalau misal menginjak di jam 11. Nah, itu tuh yang awalnya kami tuh apalagi namanya yang kita harus bersikap formal, dan karena kan kami membawa nama kampus kan. Jadi siang-siang di tengah bolong tuh, siang-siang yang menarik banget itu kami tuh harus terlihat sempurna juga gitu. Tapi karena itu loh kami belajar kalau saya belajar kalau misalnya duta kampus ternyata ribet dan berat banget menurut saya, dan tapi ada asiknya juga sih. Mungkin itu saja sih. Oke, selanjutnya dari Kakak Kamil. Mungkin bisa diulang apa pertanyaannya tadi? Pernah gak ngerasa capek banget gitu, entah itu lagi kegiatan atau apa, tapi kita tuh tetap menjaga image? Kalau dari pertanyaan tersebut ya semua orang pasti pernah capek gitu kan. Ya. Ya bisa diri kita sendiri aja sih bagaimana cara mengatasi masalah tersebut gitu. Kalau capek ya capek gitu, tapi kita kembali dari kita sendiri lagi, kita harus tetap semangat dalam mengemban amanah tersebut gitu mungkin. Baik, lanjut dari Kakak Jakinya nih. Dari aku bad mood ya. Bad mood Ya. tapi harus jaga image. Ya. Bad mood tapi harus jaga image. Oke. Susah, memang susah. Dan itu tuh capek banget buat mempertahanin yang namanya image sebagai duta kampus, image sebagai wajah kampus ya, sebutannya bisa dibilang begitu. Kalau yang aku sampaikan tadi ya, kayak seperti poin sebelumnya ya, kurang lebih sama aja sih. Kalau memang ada kegiatan atau apa ya, cari waktu dulu nih. Gimana caranya buat bisa nenangin diri biar bisa maksimal lagi ngelakuin kegiatan atau ngelakuin program kerja ya kan. Jadinya ya itu, take a break for a moment, so when you back again you can give it a maximum effort. Itu sih ya aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau waktunya selesai jadi duta kampus, apa yang bakal kalian kangenin? Oke, mungkin bisa dari Jaki dulu nih. Oke, kalau semisal udah selesai menjabat duta kampus, apa yang bakal dikangenin ya? Ya. Lebih tepatnya itu kebersamaannya, itu sudah pasti. Dan kalau saya pribadi yang saya kangenin banget itu tuh pasti title-nya. Karena title duta kampus itu sangat susah didapatkan, sudah pasti itu karena adanya waktu seleksi apa segala macam kan. Dan melepaskannya itu juga berat banget buat saya itu, karena tanggung jawab kayak usaha yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan title itu tuh pada akhirnya harus saya lepaskan untuk calon-calon duta kampus yang baru gitu. Kalau itu kalau saya itu sih yang paling berat banget. Oke, mungkin dari Kakak Joko nih, gimana kalau misalkan sudah selesai ya duta kampus, itu apa yang bakal Kakak Joko kangenin nih? Mungkin ketika jabatan saya bakal di duta kampus bakal berakhir, yang bakal saya paling kangen itu masa-masa pas pendaftarannya. Soalnya pas kami daftar itu tuh kami sama sekali tidak mengenal yang mana teman saya, itu kami tuh situ malah saling berusaha untuk jadi nomor 1 gitu. Jadi kami saling apa lah namanya bahasanya, Jaki? Saling ini ya, kayak show up diri. Nah, Kayak saling aku show. lebih baik. Nah gitu. Nah jadi menurut saya sih di bagian itunya sih yang menurut saya bakal saya kangenin, karena kebersamaannya sih yang itu. Apalagi waktu seleksi itu, waktu itu 3 minggu. Nah jadi itu menurut saya bakal menjadi cerita yang di kampus, menurut saya pas saya nanti masa depan nanti itu bakal bagi kenangan yang terindah menurut saya sih. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin kenangan yang paling dikenang ya pas sudah selesai jadi duta kampus, mungkin di waktu kita karantina terbuka, di mana situ kita mengunjungi kebun raya, betul? Iya, betul. Nah, itu di situ sebuah kenangannya tuh lebih banyak didapatkan di situ. Dari situ juga kita saling mengenal satu sama lain, sifat-sifat kita gimana gitu. Di situ juga kita
membangun kebersamaannya. Ya mungkin itu sih kenangan yang paling diingat saya waktu karantina terbuka. Harusnya dari awal tuh pakai HP Raju, Cok. Kalau Yunus kayak gini, Yunusnya harus di sini anjing. Ya lo. Aku nggak bawa HP lo, bro. Aku nggak bawa HP lo ini, serius. Jadi kan ada bisa setel musik. Ya, intinya jatuh cinta ya. Atau nggak HP Jakina? kembar takang itu. Kita masuk di sini juga. Ya. Mau hendak dari Xiaomi memang sudah ini. Kan bisa di iCloud ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau jadi duta kampus, itu playlist isinya lagu galau atau lagu hype nih? Mungkin boleh deh dari Kakak Joko dulu. Biasanya kalau misalnya saya nih kalau misalnya lagi capek-capeknya bisa acara duta kampus, yang pasti saya bakal puter tuh lagu-lagu playlistnya itu, apalagi namanya tuh Wisnu Santika. Nah itu tuh menurut saya tuh bakal membuat kita tuh awalnya lagi capek tuh jadi bersemangat lagi gitu. Nah kadang-kadang juga saya dengar tuh kalau misalnya lagi capek-capeknya pas lagi acara, saya minggir sedikit habis itu saya dengar lagunya. Nah menurut saya tuh bakal nambah apa lagi namanya, nambah jiwa kita makin meningkat gitu sih. Kalau menurut saya itu saja sih. Lagu hype ya. Lagu hype. Oke, terima Kalau kasih. dari Kakak Jaki nih, lagu playlistnya genrenya lagu galau atau lagu hype nih? Kalau nanya genre mungkin lebih ke lagu kebersamaan mungkin, nggak tahu ya ini masuknya ke galau atau hype. Tapi aku sendiri juga ngambilnya bukan playlist tapi single dari Hindia, yaitu judulnya itu Ramai Sepi Bersama. Karena yang menyangkut kebersamaan ini, kalanya kayak kalau lagi capek atau apa kayak senang apa segala macam kan pasti bersama terus kan, ya harus dihadapi sama-sama. Ya itu sih aku. Kalau dari Kak Kamil nih gimana nih untuk playlistnya nih? Mungkin playlistnya ya mungkin lebih ke galau sih. Galau ya. Mungkin lagunya itu judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalamah. Ya, yang lagi yang lagi hype lah. tren lah gitu. Nah betul, lagunya gimana teman-teman? Ya, Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. sudah kocek. Jangan konser kita. Oke, lanjut ya. Lanjut. Untuk pertanyaan yang terakhir, saran dan pesan buat mahasiswa yang pengen jadi duta kampus nih. Oke, kita mulai dari Kakak Kamil dulu. Apa tadi? Saran dan pesan buat mahasiswa yang pengen daftar jadi duta kampus. Mungkin dari saya sarannya ya kalau pengen berkembang untuk diri sendiri khususnya di kampus Universitas Borobudur Lestari ya salah satunya bisa join ke Duta Kampus Universitas Borobudur Lestari. Oke. Ya itu sarannya mungkin itu sih dari saya gitu. Baik, untuk dari Kakak Jokonya gimana? Kalau menurut dari saya tuh ada buku, saya lupa judulnya, tapi penerbitnya tuh kalau nggak salah Buya Hamka. Nah di situ berkata ada kutipannya tuh kayak gini. Lebih baik kita berlayar dan matinya tuh terbawa ombak laut daripada nggak berlayar sama sekali. Nah itu kutipannya tuh maksud lebih baik tuh kita berusaha semaksimal mungkin, nggak usah lihat ya hasilnya. Intinya kita udah berusaha semaksimal mungkin, apa yang ada kemampuan dalam diri kita lihatkan. Dan kalau ingin berkembang menurut saya di kampus, masuklah duta kampus, karena menurut saya itu bakal ngerubah yang awalnya dirimu tuh nggak introvert, kamu tuh ada memiliki beban dan tanggung jawab, dan kamu tuh bakal ada dalam dirimu tuh ada rasa ingin memaksakan hal-hal itu. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Baik, sangat baik ya saran pesannya. Lanjut ke Kakak Jakinya nih, gimana? Oke, kalau dari aku sendiri saran dulu ya berarti. Kalau saran mungkin ini aja. Kalanya memang mau daftar jadi duta kampus itu maksimalkan, usahakan semaksimal mungkin. Ibaratnya tuh gini,
kalanya mau daftar duta kampus 100% gitu nah. Contoh, kita melakukan kehidupan sehari-hari bisa juga kan diambil. Kalanya misal makan lakukan 100%. Kalau kita tidur 100%, istirahat 100%. Nah, kalanya mau daftar duta kampus gitu juga sih dari aku, lakukan 100%, maksimalkan usaha dan doa apa segala macam itu buat bisa jadi calon-calon duta kampus yang baru. Itu sekalian pesan juga ya dari aku ya. Oke. Kalau aku itu aja dari aku ya. Baik, Terima wah kasih. seru banget ya jadi duta kampus. Baik teman-teman, kalau mau pengen jadi duta kampus bisa ngambil di kesan-pesan dari teman-teman ya. Daftar di Borneo Lestari itu paling terbaik. Ya. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Intinya Selempang itu cuma simbol, yang penting proses dan usaha di baliknya. Betul. Benar. Buat kalian yang nonton, jangan takut buat nyoba hal baru di dalam kampus, entah itu di bidang akademik atau di bidang kemahasiswaan. Oke, mungkin cukup sampai di sini podcast kita. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye guys. Dadah.